Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, Kang Kakak, Mbak Dahlia, Mbak Mita, Erik, dan Kita, Assalamualaikum. teman-teman ya. Pertama-tama terima kasih ini sudah bergabung di gerakan kita bersama, yaitu Akademi Pemilu dan Demokrasi. Saya mengawali saja, nanti akan disampaikan lebih dalam dan detail dari semua inisiator di Akademi Pemilu dan Demokrasi ini. Yang pertama tentu secara konteks ya, teman-teman sekalian, setidaknya 2,5 tahun dari sekarang sampai akhir 2024 itu akan ada momentum yang cukup besar. Mungkin tidak ada momentum yang paling besar kecuali momentum yang akan kita hadapi ini. Momentum ini bahkan mengundang ya, melibatkan semua orang, mungkin sekitar 90% dari penduduk kita itu akan terlibat. Bahkan kalau keterlibatannya itu tidak hanya memilih, tetapi kena dampak dari momentum ini, maka hampir bisa dipastikan 100% dari penduduk Indonesia itu akan mengalami dan menjalani momentum ini, yaitu momentum proses demokrasi elektoral yang dalam hal ini adalah proses tahapan pemilu 2024 dan pemilihan serentak tahun 2024. Karena jangkanya sangat panjang, ya, hampir 2,5 tahun, maka sangat disayangkan kalau momentum ini kemudian kita tinggalkan. Ada banyak kegiatan, ada banyak program, ada banyak kesempatan di mana kita bisa terlibat di dalamnya. Keterlibatan kita juga di banyak tempat. Yang pertama itu adalah di penyelenggaraannya sendiri. Penyelenggaraan itu tentu kita bisa lihat ya, di KPU bersama dengan jajarannya sampai ke KPPS, di Bawaslu dari provinsi sampai pengawas TPS, itu di bagian penyelenggaraan gitu. Itu bahkan misalnya saja bulan depan itu saya hitung-hitung ya, itu setidaknya ada 96.000 ya, calon penyelenggara pemilu yang ada di level kecamatan, baik di PPK maupun di Panwascam. Itu sudah hampir mendekati angka 100.000. Belum lagi kalau nanti kita juga punya kesempatan untuk terlibat di kepesertaan pemilu. Di kepesertaan pemilu ini itu bisa menjadi caleg, menjadi pelaksana kampanye, menjadi tim kampanye, menjadi saksi dan seterusnya. Itu juga jumlahnya akan jauh lebih banyak dari penyelenggara pemilu. Belum lagi kalau kita terlibat di bagian partisipasinya, bergabung di JPPR, bergabung di KIPP, bergabung di Netfit sebagai pemantau pemilu. Bahkan pemantau pemilu ini bisa juga dia bisa melebihi dari jumlah penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu. Belum kalau kita juga bergerak di level pendidikan pemilih ya, memberikan peningkatan kapasitas kepada para warga, anak-anak muda dan seterusnya. Jadi sebagai konteks teman-teman sekalian bahwa akan ada momentum yang sangat besar, sangat kolosal, yang dimana sangat disayangkan kalau kita tidak terlibat. Baik sebagai penyelenggara, baik sebagai peserta, maupun sebagai pemantau pemilu dan partisipan. Nah, akan tetapi berdasarkan konteks itu,
itu ada satu syarat tertentu. Ya. Ada beberapa syarat tertentu di mana kalau kita terlibat itu membutuhkan standar pengetahuan dan keterampilan tertentu. Ya. Harus pengetahuan kita, keterampilan kita itu harus cukup untuk terlibat di situ. Ya. Misalnya sebagai penyelenggara, itu tentu kita juga harus punya aspek syarat-syarat yang memenuhi, pengetahuan yang mumpuni, dan tentu juga seringkali dilihat di pengalamannya. Demikian juga nanti kalau kita bergabung di peserta pemilu, itu juga harus ada syaratnya. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran, kemudian kita dihukum oleh penyelenggara pemilu, tapi kemudian pada akhirnya orang tahu bahwa pelanggaran yang dilakukan itu karena ketidaktahuan, kan tidak bagus itu. Demikian juga kalau kita bergabung di lembaga pemantau pemilu, itu juga perlu ada pengetahuan dan kapasitas tertentu. Nah, dalam konteks itulah teman-teman sekalian, kita itu membuat sebuah akademi. Ya. Kami dari JPPR, dari SPD, dari KIPP, dari Kode Inisiatif, ya, dari Netfit, termasuk juga dari CM Management, itu kemudian menyusun langkah gitu ya, sebuah komunitas yang terorganisir. Dalam hal ini disebut gitu ya, ini usulan dari Mas Erik, disebut akademi. Akademi itu punya syarat ya. Dia sifatnya pendidikan vokasi. Kalau kita sebut sebagai pendidikan vokasi, berarti dia pendidikan yang mensyaratkan lulusannya itu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tertentu yang kemudian kalau terjun ke level wilayah tertentu, dia dalam konteks ini itu adalah siap pakai, ya, siap pakai. Kalau misalnya mau terjun ke penyelenggaraan, dia langsung bisa melaksanakan tahapan dengan baik, dengan berintegritas. Kalau dia memang nanti mau masuk ke kontestasi, dia mengetahui dengan sangat baik. Ya. Dia tidak melakukan pelanggaran. Kalau dia mau di bagian partisipasi, pemantauan, dia juga sangat tahu bagaimana caranya kemudian menegakkan keadilan pemilu. Nah, sebagai sebuah akademi, tentu ini akan ada jadwalnya, akan ada programnya, akan ada tutornya, akan ada materinya, dan seterusnya ya. Sejauh ini kami sudah menyiapkan beberapa bahan bacaan. Nanti akan kita sampaikan ke para peserta yang mendaftar. Ada bank soal, ada strategi, ada ketentuan standar tata laksana, dan seterusnya. Itu menjadi bahan-bahan bacaan di dalam akademi ini. Sehingga nanti pada saat kita proses belajar, kita berdiskusi dengan sangat intensif, ujungnya tadi, kita menciptakan aktor-aktor yang siap untuk terlibat di dalam proses penyelenggaraan pemilu yang sangat kolosal itu. Itu tujuannya. Nah, pengelolaannya bagaimana? Saya ingin kita di sini itu ingin menegaskan ya bahwa pengelolaan dari akademi ini itu sebagaimana prinsip demokrasi juga. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Maka kita sebut pengelolaan dari akademi ini salah satunya adalah kita sebut sebagai sistemnya menggunakan sistem crowdfunding. Ya. Menggunakan sistem crowdfunding. Crowdfunding itu apa? Crowdfunding itu adalah pembiayaannya itu memang dibebankan kepada kita semua. Ya. Dibebankan kita semua. Maka kalau di antara peserta di launching ini sudah ada yang melakukan pendaftaran, maka syarat dari pendaftaran itu adalah memberikan kontribusi. Jadi kalimatnya bukan membayar ya, kalimatnya adalah memberikan kontribusi. Nah, kontribusi itu nanti buat apa? Kontribusi itu buat untuk menjalankan akademi ini, ya,
menjalankan akademi ini. Misalnya untuk beli buku, untuk biaya pengiriman, untuk mengakses e-book, termasuk untuk apa namanya ya sedikit banyak nanti untuk memberikan apresiasi kepada narasumber-narasumber yang perlu kita undang dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak dianggap bahwa ini adalah proses berbayar, tidak cuman itu, tetapi ini adalah bagian dari cara kita bersama untuk belajar bersama, berkontribusi bersama, sehingga keseriusan dan kepemilikan kita terhadap akademi ini menjadi muncul. Ya, maka social sharing kita itu tidak hanya dalam format memberikan informasi, tetapi juga social sharing kita itu juga pada aspek yang sangat material, yaitu kontribusi kita terhadap akademi ini. Maka teman-teman sekalian, siapapun yang kami mengundang juga, siapapun yang sesungguhnya ingin berkontribusi, itu sepanjang dia memenuhi syarat seperti yang kita sepakati itu diperkenankan. Ya, itu sangat diperkenankan. Maka konsep crowdfunding yang sangat kita tekankan yaitu salah satu metodenya adalah pembiayaannya itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, di bagian itu benar-benar kita tekankan ya, sehingga nanti kalau ada semacam kayak pertanyaan gitu, yang lain kok tidak bayar gitu ya, terus apa namanya kita juga bisa masuk-masuk saja dan seterusnya. Ini metode baru untuk menciptakan daya kepemilikan kita yang cukup tinggi, partisipasi kita yang cukup tinggi, ikatan kita di dalam akademi juga cukup tinggi. Karena kita, komunikasi kita itu tidak hanya soal pada saat pembelajaran saja, ya. Pada saat 2 hari besok ya, Sabtu dan Minggu, tidak hanya itu, tetapi komunikasi, diskusi, asistensi itu juga akan kita laksanakan ya pada proses berikutnya, bahkan mungkin sampai pada akhir 2024. Karena sebagai bentuk akademi, ini akan kita susun secara baik, secara sistemik gitu. Sehingga peningkatan kapasitas, pengetahuan, keterampilan kita terhadap dunia demokrasi itu terus-menerus dipelihara. Lalu yang terakhir, teman-teman sekalian, itu berkaitan soal kelembagaannya ya. Ini ada pertama itu ada JBPR, yang kedua ada Netfit, yang ketiga ada SPD, yang keempat ada Kode, yang kelima ada KIPP, dan sebagai apa namanya pendukung itu ada CM Management. Kenapa kami bersepakat di bagian hal ini? Ini salah satunya juga bahwasanya di dalam dunia demokrasi itu aspeknya banyak. Dalam pemilu itu bagiannya banyak. Dan ternyata bagian-bagian itu sudah terakomodir dalam konsentrasi di lembaga ini. Jadi nanti kalau kita belajar, tutornya, fasilitatornya itu sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya dalam hal ini adalah JPPR, ya, sesuai dengan namanya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Itu berarti nanti kita akan belajar dengan JPPR, itu berkaitan soal sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan seterusnya. Ya. Ke Netfit itu mohon maaf, JPPR itu sekarang koordinasinya adalah Nurlia Dian Paramita. Itu apa namanya nanti juga akan bergabung di sini. Lalu yang kedua itu adalah Netfit. Netfit ini jaringan yang cukup besar. Sekarang dituai oleh Dahlia Umar. Kita tahu Dahlia Umar punya pengalaman penyelenggaraan yang cukup panjang, ya. Pernah di KPU DKI, pernah menyelenggarakan momentum pemilihan gubernur yang sangat besar, gitu. Jadi pengalaman Netfit di bagian penyelenggaraan pemilu dan pemilihan cukup banyak. Gitu. Jadi kalau kita bicara soal teknis, pemungutan suara, dan seterusnya, itu dengan Netfit. SPD tidak kita ragukan lagi. Sekarang ini salah satu mentor ya dari SPD itu menjadi penyelenggara pemilu di KPU dan sekarang digawangi oleh Erik Kurniawan yang tadi sudah memberikan sambutan di awal.
ini konsentrasinya di sistem pemilu, pemerintahan, dan partai politik. Sekaligus nanti kita juga akan belajar kewarganegaraan dan Pancasila, Undang-Undang Dasar dengan SPD, gitu ya. Tidak diragukan lagi pengalamannya. Kemarin juga sudah melakukan penelitian. Ini kita bisa belajar ke sana. Lalu kode inisiatif Ihsan Maulana, mohon maaf Ihsan mungkin ada acara ya untuk hari ini. Tetapi kode inisiatif juga sudah bertahun-tahun menggeluti di bagian penegakan hukum dan penyelesaian proses sengketa pemilu, termasuk proses di Mahkamah Konstitusi. Di bagian penegakan hukum belajar kita bisa merujuk ke kode inisiatif. Terakhir KIPP tidak diragukan lagi, ya. KIPP bahkan sebelum pemilu yang dianggap demokratis tahun 99, KIPP sudah melakukan pemantauan pemilu. Betapa banyaknya pengalaman pemantauan ya, di KIPP, sehingga kita bisa belajar banyak di situ. Ya. Bahkan Kang Kakak ini karena pemantauan dia sampai kemudian ya sampai dibui oleh Orde Baru. Itu kan nggak ada itu pengalaman, kita punya pengalaman seperti itu. Termasuk Kang Kakak juga punya pengalaman di penyelenggara pemilu, sehingga kita bisa belajar, terutama kalau di besok dan lusa, itu akan kita belajar soal logistik. Terakhir sekali di saya ya, di CM Manajemen itu memfasilitasi saja di bagian teknologi informasinya. Ya misalnya fasilitasi Zoom, administrasi, dan mungkin kalau nanti kita berdiskusi, itu berkaitan soal penggunaan teknologi informasi di dalam pemilu, sekaligus kalau teman-teman misalnya di murid-murid di akademi ini ya, kemudian berkeinginan misalnya ingin terlibat di penyelenggaraan gitu. Nah, kesiapan-kesiapannya, pengetahuan-pengetahuannya, sistematisasinya, misalnya bagaimana membuat kurikulum vitae yang baik, bagaimana wawancara yang bagus, dan seterusnya, itu nanti juga bisa belajar ke CM Manajemen. Saya kira itu ya, sebagai pengantar awal, tentu teman-teman sekalian mohon doanya, kami di 6 lembaga ini adalah launching. Tentu kita mohon doa restu kepada teman-teman sekalian, bagaimana proses penguatan dan peningkatan kapasitas kita di dalam proses demokrasi dan pemilu itu semakin baik. Karena kita yakin betul berdasarkan dari pengetahuan, pengalaman, dan integritas kita di dunia demokrasi itu menjadi faktor utama dalam proses mewujudkan pemilu dan demokrasi yang berkualitas. Saya berhenti di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini menjadi semangat kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Saya kembalikan ke Adnan jika sudah masuk. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.